Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa 'amala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan tentang fikih kurban atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kurban, dan kita sudah sampaikan di poin pembahasan, kita terhenti di poin ke-24. 24 Pak? 22 Pak Ian, Pak Ian bisa nyatet izin. Tab 22. Nah, sepertinya 22 ini sudah disampaikan. Nah, tidak mengapa, kita mulai dari 22 saja. Masalah yang ke-22 yaitu tata cara penyembelihan. Tata cara penyembelihan. Sepatutnya bagi orang yang ingin menyembelih hendaknya menajamkan pisau. Nah, ini sudah kita sampaikan ini. Hendaknya menajamkan pisau. Kemudian membaringkan hewan yang akan disembelih pada sisi kiri. Nah, jadi miringnya ke kiri. Dan dibuatlah hewan tersebut nyaman. Dibuatlah hewan tersebut nyaman. Kemudian meletakkan telapak kakinya pada posisi leher hewan tersebut sebelah kanan. Jadi kan dia miring ke kiri, kemudian di sini kaki diletakkan. Kemudian mengucapkan bismillah dan bertakbir Allahu Akbar, lalu disembelih. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba jantan yang putihnya lebih banyak daripada hitamnya dan memiliki 2 tanduk. Kemudian beliau mengatakan, aku melihat Nabi SAW meletakkan kakinya di atas leher hewan tersebut. Kemudian Nabi SAW menyebut bismillah, kemudian beliau bertakbir lantas menyembelih 2 hewan tersebut dengan tangan beliau sendiri. Pak Yan, sampai poin berapa kita kemarin? 22. Oh iya betul, 22. Insyaallah. Nah, ini tata cara penyembelihan. Kemudian dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada 2 hal yang aku hafal betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Sesungguhnya Allah mewajibkan untuk berbuat baik, wajib berbuat baik. Ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, semuanya kita harus baik. Nah, ini poin pentingnya. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian ingin membunuh, bunuh dengan baik. Nah, jadi tidak boleh kalau kita membunuh hewan, nah, kemudian kakinya dulu dicopot, kemudian hidungnya dulu, kemudian tangannya, intinya disiksa, tidak boleh. Nah, kalau ingin bunuh, bunuh dengan baik. Demikian juga ketika berjihad, berperang. Kalau ingin bunuh, bunuh langsung, jangan disembelih, tidak boleh, jangan disiksa. Kemudian yang kedua yang dihafal oleh Syaddad bin Aus dari Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha. Kalau kalian ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan baik. Nah, demikian indahnya syariat agama Islam. Sampai penyembelihan dan membunuh pun diatur di dalam agama Islam. Tidak boleh sembarangan, tidak boleh serampangan dalam membunuh, dalam menyembelih, tidak boleh. Kemudian wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaknya kalian tajamkan pisaunya. Nah, jangan menajamkan pisau di hadapan hewan. Nah,
depan mata hewan yang sedang dibaringkan, diikat kakinya, diikat tangannya. Nah, tangan hewan itu di depan, kemudian kakinya di belakang. Nah, maka tidak boleh. Falyurih dzabihatahu, dan hendaknya kalian buat nyaman hewan yang ingin disembelih. Dibuat nyaman. Nah, mungkin diusap-usap dulu sebagaimana kita sampaikan sebelumnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW memerintahkan untuk diambilkan domba jantan yang utuh tanduknya. Nah, ini kata Aisyah. Maka didatangkanlah domba tersebut liyudhiya bihi, untuk Nabi sembelih. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah halummil mudiyah, wahai Aisyah, datangkan kepadaku pisau, ambilkan untukku pisau. Kemudian Nabi SAW bersabda, ishhadiha bihajarin, tajamkanlah pisau itu dengan batu, maksudnya diasah. Fafa'alat thumma aj'al kabsyah, maka Aisyah melakukannya. Kemudian Nabi membaringkan domba tersebut, wa akhadhal mudiyah, lalu Nabi ambil pisau. Nah, Nabi perintahkan Aisyah untuk mengasah pisau. Fadzabahahu, maka Nabi pun lantas menyembelih domba tersebut. Apa yang dibaca oleh Nabi SAW? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammadin, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad. Summa yudhha bihi, kemudian Nabi berkurban dengannya. Nah, jadi Nabi SAW itu sudah pernah berkurban untuk kita. Dan ini boleh. Nanti ada permasalahan khusus tentang bolehkah seseorang itu berkurban, dikhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Nah, adapun untuk orang yang masih hidup, nah, contohnya seorang suami berkurban, kemudian dia niatkan pahalanya untuk seluruh keluarganya. Nah, maka ini boleh. Nah, adapun tentang mengkhususkan kurban untuk orang yang sudah meninggal, bukan karena wasiat, ini ada pembahasan khusus. Nah, ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, terimalah dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan dari umat Muhammad SAW. Nah, Nabi SAW sudah pernah berkurban untuk kita. Dan adapun hewan kurbannya adalah unta, falyaqil rijlahal yusra. Nah, kalau seandainya hewan yang mau dinahar, nah, ditusuk, kalau unta itu bukan disembelih. Nah, bukan disembelih, tapi ditusuk. Maka kaki kirinya diikat dan dibiarkanlah unta itu berdiri. Jadi kirinya diikat, nah kemudian dalam posisi berdiri dengan 3 kaki. Nah, nanti bisa dilihat di YouTube bagaimana penusukan untuk unta atau nahar. Summa yaqa'un fil labbah. Kemudian ditusuklah di labbah. Nah, labbah itu ada yang bentuknya cekung di leher unta itu. Nah, maka ditusuklah di situ. Nah, jadi beda. Kalau sapi, kambing, domba itu disembelih. Adapun kalau unta itu ditusuk. Kemudian ada perbedaan antara menyembelih dan nahar, yaitu ditusuk tadi. Berbedanya dalam 4 hal. Nah, jadi ada istilahnya dalam bahasa Arab itu az-zabahu sama an-nahru. Nah, zabah itu disembelih, nahar itu ditusuk. Nah, bedanya dalam 4 hal. Yang pertama, bahwa menyembelih itu khusus untuk sapi dan kambing. Nah, kalau menyembelih khusus untuk sapi dan kambing. Dan hewan-hewan yang lehernya pendek. Nah, jadi unta tidak masuk dalam menyembelih. Meskipun itu bukan sapi dan kambing. Nah, intinya pendek. Nah, walaupun itu bukan sapi dan kambing, tetap disembelih. Seperti ayam. Sedangkan nahar khusus untuk unta. Nah, sedangkan yang ditusuk tadi khusus untuk unta. Kemudian yang kedua, tempat yang menjadi sasaran penyembelihan adalah antara kepala dan leher. Nah, ini penyembelihan antara kepala dan leher. Nah, jadi di sininya. Sedangkan tempat sasaran nahar, nah tempat nahar itu di mana? Yaitu tempat wahdah. Apa itu wahdah?
tempat yang mencekung yang ada di antara leher dan dada. Maka ini dinamakan dengan labah. Nah, antara leher dan dada, bukan kepala dan leher. Nah, karena kan onta itu lehernya panjang. Nah, maka ditusuk. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa yang dipotong dalam penyembelihan adalah 4 hal. Nah, kalau sembelihan itu ada 4 hal, yaitu saluran nafas. Kalau pembahasan penyembelihan ini, kalau kita ada dana, bagus didatangkan yang memang pakar dalam menyembelih. Nah, itu seperti apa, edukasi, pengajaran tentang penyembelihan. Nah, kemudian yang kedua, saluran makan. Saluran makan. Nah, itu diputuskan. Dan 2 urat yang ada di antara keduanya. Nah, antara saluran nafas dan saluran makan. Nah, itu diputuskan juga. Wa yusammayan bil wadajain, yang disebut dengan wadajain, yaitu urat leher. Nah, ini. Nah, jadi 4 tadi, saluran nafas 1, kemudian saluran makan, dan 2 urat yang ada di antara itu. Adapun nahar atau penusukan tadi, fa innahu yakfi fihi ta'nul labah. Cukup dengan menusuk labah itu saja, yang cekung tadi antara leher dan dada pada onta. Nah, jadi cukup ditusuk. La yustaratu qat'ul audaj, dan tidak disyaratkan harus terpotong urat lehernya. Tidak harus disyaratkan. Intinya nusuk lubang itu saja. Ada yang mencekung maka ditusuk. Kemudian yang keempat, bahwasannya sunnah dalam penyembelihan membaringkan hewan sesembelihan. Nah, ini kalau disembelih, dibaringkan. Tadi menghadap ke arah kiri. Ala jambihal aisar, pada sisi kiri hewan tersebut. Nah, ini. Sedangkan pada onta apa sunnahnya? Mengikat kaki kiri onta. Mengikat kaki kiri. Nah, dalam keadaan onta berdiri dengan 3 kaki yang tidak diikat. Nah, berdiri. Nah, jadi yang anggap ini 4 kaki, nah jadi ini diikat, kemudian 3 lagi dia berdiri situ. Nah, nanti bisa cek di YouTube. Kurban onta. Nah, ini poin yang ke-22. Poin yang ke-24. 23, apa yang diucapkan sahibul kurban? Sahibul kurban itu orang yang ingin berkurban. Apa yang diucapkan jika dia yang menyembelih hewan kurbannya? Nah, apa yang dia ucapkan? Para ulama sepakat bahwasannya dianjurkan bagi orang yang ingin berkurban untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah, sebagaimana Nabi SAW pernah menyembelih 63 onta, atau ditusuk tadi 63 onta. Nah, kemudian sisanya diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nah, maka ini sunnahnya, kalau kita punya kemampuan, punya kepandaian, sembelih sendiri. Apa yang diucapkan? Bismillah, wallahu akbar. Bismillah, Allahu akbar. Nah, ini yang diucapkan. Apabila ditambah, dia mengatakan Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Ya Allah, ini dariku dan dari keluargaku. Nah, ini boleh. Kalau dia ingin nambah, boleh. Allahumma taqabbal minni fahasanun. Nah, kalau dia tambah lagi, ya Allah, terimalah ini dariku. Nah, maka ini satu hal yang baik, satu hal yang baik. Kemudian juga para ulama mengatakan wa inna siyat tasmiyah ajza'ahu. Kalau seandainya seseorang lupa mengucapkan bismillah. Nah, nyembeli sapi orang kemudian diwakilkan dan dia lupa bismillah. Nah, apakah tidak sah? Harus diganti lagi dengan sapi berikutnya? Maka jawabannya tidak. Para ulama mengatakan sesembelihannya sah. Sesembelihannya sah. Dan tidak ada kewajiban apapun atasnya karena lupa. Nah, karena tidak terhitung dosa bagi orang yang lupa. Nah, bagi orang yang lupa. Dan di dalam mazhab Syafi'i bahwasannya menyebut nama Allah ketika menyembeli ini hukumnya sunnah.
kalau dalam madhab Syafi'i. Tapi tentunya jangan bermudah-mudahan. Nah, ya kan sunnah, berarti boleh ditinggalkan, tidak. Hendaknya seseorang tetap mengucapkan bismillah ketika dia menyembelih. Kalau lupa maka ini dimaafkan. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ketika menyembelih domba, beliau mengatakan bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Nah, jadi kalau kita pakai kata gantinya kita, bismillah, Allahumma taqabbal min, mohon maaf, Pak Brori. Nah, kemudian keluarga Pak Brori dan sampai situ saja. Nah, wa ali Muhammad, nah, atau keluarga Pak Brori, atau dia sebutkan namanya sendiri boleh, atau Pak Fulan itu boleh. Nah, tapi Nabi SAW di sini apa? Menambahkan, ya Allah terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Nah, Nabi sudah mengkorbankan untuk kita. Tsumma dhaha bihi, kemudian Nabi SAW menyembelih. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan bismillah wallahu akbar. Hadza anni, ini dariku, wa amman lam yudahi min ummati, dan dari umatku yang belum menyembelih hewan kurban. Masya Allah. Siapa yang belum pernah berkurban selama hidupnya, mungkin karena ekonominya kurang, Nabi SAW sudah pernah meniatkan pahala untuk orang itu. Nah, dan ini kekhususan untuk Nabi SAW, karena seekor kambing tidak mencukupi kecuali hanya untuk satu orang, dan hanyalah boleh memasukkan orang lain dalam ganjaran pahala. Nah, mengkhususkan untuk korban itu bagi orang tertentu itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau meniatkan ini satu kambing, saya niatkan pahalanya untuk keluarga saya, nah, maka ini diperbolehkan. Kemudian masalah yang ke-24. Apa yang diucapkan bagi wakil yang menyembelih untuk pemilik kurban? Nah, jadi diwakilkan. Nah, contohnya diwakilkan, saya punya hewan kurban, saya minta wakilkan sama Pak Ian. Nah, Pak, saya ada khutbah Idul Adha misalnya. Tolong besok Bapak yang menyembelihkan. Nah, Pak Ian bacanya apa? Nah, apa yang dibaca ketika menyembelih? Nah, maka tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya niat saja sudah mencukupi. Nah, dia niat saja, nah, dia sudah tahu ini bahwasanya dia sudah diberikan mandat, sudah diberikan amanah, maka dia langsung nyembelih pun itu sudah sah. Nah, tidak perlu diucapkan ucapan khusus. Dan tidak disyaratkan harus melafazkan. Nah, keingin dalam hati saja sudah. Nah, dia sudah tahu ini sapi Ustaz Ronan, ini onta Pak Brori, ini sudah cukup. Nah, kemudian dia sembelih, ini sudah cukup. Tapi kalau seorang wakil yang diberikan mandat tadi, dia ingin mengucapkan ucapan tertentu, boleh. Misalnya apa? Bismillahi wallahu akbar. Nah, kemudian apa? Hadza minka walaka. Nah, yaitu ini darimu dan untukmu. Nah, jadi dari Allah dan untuk Allah. Taqabbal min fulan, maka terimalah kurban ini dari si fulan. Nah, boleh dia sebutkan namanya, Pak Brori, Pak Ian, Pak Syaril, boleh. Siapapun yang dia diberikan amanah tadi, maka dia menyembelih dengan mengucapkan itu. Nah, ini bismillahirrahmanirrahim. Hadza minka walaka taqabbal min fulan. Ini boleh. Dah hafal Ustaz, terlalu panjang ini. Nanti keburu habis waktu, langsung sembelih saja boleh. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih sudah. Nah, makanya kalau ketika diberikan nama itu kan ditulis kan di kertas, nah, untuk menyatakan bahwasanya ini dari si fulan. Nah, maka hendaknya orang yang menyembelih itu ya dia berilmu, dia harus berilmu. Nah, baik masalah urusan penyembelihan dan juga hukum-hukum. Nah, maka hendaknya dia jangan lupa bismillah, Allahu akbar, kemudian dia ucapkan ucapan yang dianjurkan. Kemudian masalah yang ke-25. Dianjurkan untuk pemilik kurban untuk tidak makan apapun kecuali setelah sholat Idul Adha. Nah, dianjurkan. Nah, dianjurkan bagi orang yang ingin menyembelih kurban, dia tidak boleh makan apapun. Nah, jadi sebelum berangkat ke lapangan atau ke masjid, dia tidak boleh makan dulu. Ini sunnahnya.
Nah, tapi bukan puasa, dia nahan diri saja. Dia menahan diri saja. Kapan makannya? Nanti setelah sholat Id. Setelah sholat Id, yuftiru ala udhiyatihi, dan berbuka dengan hewan sesembelihannya. Ini kalau cepat. Nah, belum lagi di satu tempat itu mulai khutbahnya jam 8, sholatnya kemudian khutbahnya jam 8, kemudian atau sebelum itu, sebelum sholat Idul Adha, nyampaikan dulu ucapan tokoh-tokoh tempat setempat, kemudian dari bapak ini, bapak itu. Nah, kira-kira mulailah 8:30, belum lagi nanti menyebutkan sodako satu-satu, dari orang yang bersodako satu-satu. Nah, cobalah kita perbaiki niat kita, walaupun niat itu Allah yang tahu. Nah, tapi hendaknya sembunyikan saja, Abdullah sudah, hamba Allah. Nah, sudah disembunyikan. Untuk apa gunanya orang lain tahu? Tidak perlu tahu. Nah, siapa yang harus tahu? Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dan cukup kita ikhlaskan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak boleh memvonis orang yang disebutkan namanya bersedekah pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, mereka ada ikhlas, itu tidak boleh juga. Tapi hendaknya kita sembunyikan. Nah, sebagaimana yang pernah dikatakan bahwasanya hendaknya sedekah tangan kanan, tangan kiri ini tidak tahu. Nah, seakan-akan dia itu sangat menyembunyikan sedekahnya dan amal solehnya. Tidak usah, cukup sebutkan saja. Nah, bapak ini, bapak itu. Kecuali ada amanah. Nah, dari ayahnya sudah meninggal atau ibunya, dari ibu fulana, dari bapak fulan. Nah, maka ini boleh. Nah, kalau seandainya seperti ini, makan saja sudah. Mungkin nanti selesai khutbahnya jam 10, setengah 10. Nah, kelamaan, sakit perut nanti. Nah, maka kita lihat kondisi. Tapi kalau cepat, mulai sholat jam 7, setengah 7. Nah, kemudian nanti langsung menyembelih hewan kurban. Nah, maka apa? Maka dia boleh nahan makan, jangan makan dulu. Nah, tapi kalau seandainya lama, sakit perut, kambuh mah juga nanti, maka tidak mengapa baginya makan sebelum berangkat sholat Idul Adha. Tapi dilihat kondisi. Kalau lama, maka makan dulu. Kalau tidak lama, cepat, maka hendaknya nanti dia berbuka dengan hewan sesembelihannya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dahulu Nabi SAW tidak keluar pada saat Idul Fitri kecuali hatta yaq'am, sampai beliau makan. Nah, jadi Nabi SAW kalau untuk Idul Fitri Nabi makan dulu. Nah, ini sunnahnya. Idul Fitri makan dulu, makan kurma yang ganjil-ganjil 3, 5 dan seterusnya. Wala yat'am yaumal adha, dan Nabi SAW tidak makan ketika ingin keluar untuk sholat Idul Adha. Hatta yusalli, sampai sholat hari raya. Nah, jadi setelah selesai nanti disembelih hewan kurban, maka dia makan. Di dalam lafaz yang lain Nabi SAW bersabda, disebutkan Nabi SAW beliau tidak keluar saat Idul Fitri kecuali beliau makan dulu, dan beliau tidak makan pada hari Idul Adha sampai beliau pulang dan makan dari hewan kurbannya. Masalah yang ke-26. Masalah yang ke-26. Apakah diwajibkan bagi pemilik kurban memakan sepertiga dari kurbannya, dan sepertiga disedekahkan, dan sepertiga dihadiahkan? Nah, apakah wajib? Nah, sepertiga. Sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan, sepertiga dimakan. Apakah ini wajib? Nah, maka dianjurkan untuk orang yang berkurban untuk makan sepertiga dan disedekahkan sepertiga dan dihadiahkan sepertiga. Ini dianjurkan, tidak wajib. Dianjurkan. Karena hal itu adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Nah, tidak ada secara jelas dari Nabi SAW tentang pembagian ini. Tapi ada pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Dan tidak diketahui satupun yang menyelisihi pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari kalangan para sahabat. Tidak ada yang menyelisihi. Nah, jadi sepakat para sahabat. Sehingga hal ini menjadi kesepakatan para sahabat Nabi SAW. Dalil yang mereka pakai apa? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Dan makanlah sebagian dari hewan kurban itu. Nah, makan sebagian. Nah, ini dalil mereka. Dan berikanlah kepada orang yang qani'.
ini dalam surat Al-Hajj ayat 36. Al-Hajj ayat 36. Siapa itu qani'? Yaitu sa'il, orang yang minta. Jelas dia minta, Pak, saya butuh makan ini, saya miskin. Nah, dia minta, betul. Nah, makanya orang yang minta itu dikasih. Nah, orang yang minta itu dikasih. Nah, jangan nyari-nyari dulu, tidak boleh minta-minta. Nanti kamu tidak ada wajah di akhirat karena kamu ini pengemis ya. Jangan, kita ada kasih sudah. Nah, kasih. Adapun orang itu betul-betul miskin atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau dia bohong, dia berdosa. Tapi kalau dia miskin, kita dapat pahala. Nah, intinya ketika kita sedekah, kita dapat pahala. Tidak perlu nyari-nyari. Wal mu'tar. Siapa mu'tar di dalam ayat ini? Al-afif alladzi ya'tarik. Yaitu orang yang menjaga kehormatannya dari minta-minta. Dia ada minta-minta tapi nyenggol. Nah, ini. Qani tadi jelas dia minta, Pak, saya butuh daging ini, Pak. Nah, anak saya sudah berapa hari ini pengen daging, qadarullah tidak bisa beli. Nah, sedih kita kan? Tidak tidak perlu kita datang ke rumahnya, kita nyari kamu miskin atau tidak, berapa penghasilan, tidak usah, kasih saja. Kemudian, nah ini yang qani'. Adapun yang mu'tar, yaitu orang yang nyenggol-nyenggol. Nah, nyenggol-nyenggol, masya Allah enak ini dagingnya. Nah, iya kita sudah paham. Kayaknya kalau dibuat gulai kepalanya ini enak, Pak. Nah, kita tahu dia orang yang menjaga kehormatan, orang yang berilmu, tapi dia nyenggol-nyenggol, kasih. Nah, kita harus paham itu. Maka kita seorang muslim itu harus ada apa? Rasa kepekaan. Nah, kita harus peka. Nah, orang yang nyenggol kita kasih. Nah, kita kasih. Nah, agar kamu memberinya, tapi dia tidak minta secara terus terang. Nah, maka Allah sebutkan 3 golongan dalam ayat di atas, maka hendaknya dibagi rata. Nah, ini dianjurkan. Dan jika pemilik kurban mau Allah yatasaddaqu bi syai'in, tidak. Nah, jika sahibul kurban itu dia tidak mau bersedekah sedikit pun dari sesembelihannya, juga tidak berdosa, tidak berdosa. Nah, tidak mau dia sedekah, sudahlah, ini orang kaya semua ini, ngapain saya sedekah? Bagus saya makan semua. Nah, tidak mengapa, tidak berdosa. Wal aula, meskipun yang lebih utama sahibul kurban menghadiahkan sebagiannya dan bersedekah sebagiannya. Nah, bersedekah sebagiannya. Sebagaimana tadi disebutkan juga di dalam surah Al-Hajj ayat 27, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah daging tadi setengahnya, sebagiannya, dan berbagi makananlah kepada orang miskin dan orang fakir. Nah, berbagi. Nah, karena kita pengen juga nengok di hari-hari besar agama Islam, kita nengok orang-orang miskin itu, kita pengen mereka makan enak juga. Nah, karena Nabi SAW mengatakan orang yang beriman itu bagi orang yang beriman lainnya satu tubuh, seperti satu bangunan. Kalau satu roboh, yang lain juga ikut roboh. Kalau satu sakit, yang lain juga ikut sakit. Satu kelaparan, maka mukmin yang lain juga merasakan kelaparan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, mereka menyembelih seekor kambing. Qultu, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada yang tersisa kecuali katifuha, kecuali hanya pundaknya saja. Nah, pundak seekor kambing. Kulluha qad baqiya illa katifaha. Semua yang disedekahkan dari kambing itu pahalanya awet dan abadi. Nah, illa katifaha, kecuali pundak kambing ini. Artinya apa? Semua yang disedekahkan dan dibagikan kepada orang lain itu pahalanya awet dan abadi. Sedangkan apa yang kita makan itu menjadi kotoran. Nah, ini maksud Nabi SAW. Nah, jadi kalau kita punya kemampuan, ya kita nikmati juga boleh, kemudian kita sedekahkan juga boleh. Artinya awet dan abadi seluruh pahalanya, kecuali yaitu apa? Kecuali pundak yang akan kita makan. Nah, itu nanti jadi kotoran. Dan dalam mazhab Syafi'i, mazhab mayoritas kaum muslimin di Indonesia, yaitu memberi makan atau sedekah daging kepada orang kaya, hukumnya sunnah. Nah, jadi kita tahu ada bapak si fulan, toke sawit, banyak duitnya, kita kasih, boleh, silakan. Nah, boleh. Sedangkan kepada orang miskin atau fakir, hukumnya wajib. Ini dalam mazhab Syafi'i. Nah, bagi orang fakir atau orang miskin, sedekah kepada mereka, ini hukumnya wajib. Nah, kemudian masalah yang ke-27. Masalah yang ke-27. Bolehkah
memberikan kepada orang kafir dari daging hewan kurban. Nah, boleh tidak kita ngasih orang Yahudi, Nasrani, orang ya intinya orang non muslim, orang kafir, boleh tidak? Nah, maka jawabannya apa? Yajuzu it'amul kafir minal udhiyah. Boleh memberikan makanan kepada orang kafir dari daging kurban, boleh. Nah, itu kan makanan, daging kurban itu makanan, maka boleh diberikan kepada mereka. Li'annaha shadaqatu tatawwu', karena memberikan hewan kurban itu adalah sedekah sunnah. Nah, jadi boleh kita bersedekah kepada orang kafir. Sehingga boleh diberikan kepada orang kafir sebagaimana sedekah-sedekah sunnah yang lainnya. Nah, jadi kalau ada tetangga kita orang kafir, maka kita sedekahkan apa yang kita miliki. Nah, contohnya kita masak apa gitu, atau kita punya duit lebih, ya sedekahkan, boleh. Ya, mudah-mudahan dengan itu hatinya lembut, dapat hidayah masuk Islam, kita dapat pahala. Nah, kecuali hewan kurban tersebut dinazarkan untuk dirinya. Dia nazar, saya nazar kalau saya lulus ini itu, nah, misalnya, maka saya akan menyembelih hewan kurban. Nah, fala yujzi'u it'amu syai'in minha kafiran, maka tidak boleh diberikan kepada orang kafir sedikit pun dari daging itu. Tidak boleh. Nah, kalau nazar itu tidak boleh, karena nazar itu, nah, kalau dia mengkhususkan untuk diri sendiri, saya nanti kurban untuk diri saya, berarti semua daging itu untuk dirinya. Nah, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Nah, kalau dia nazar, daging kurban ini saya nazarkan untuk seluruh kaum muslimin, tidak boleh dikasih kepada orang kafir. Karena hewan kurban yang dinazarkan statusnya wajib, layaknya zakat, tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Zakat tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Nah, penwajiban hewan kurban itu hanya dengan kata-kata tanpa niat. Nah, jadi kapan hewan kurban itu terhitung wajib betul-betul jadi hewan kurban? Yaitu dengan kata-kata tanpa yakunu bil qaul dunan niyah. Hanya dengan kata-kata tanpa niat. Nah, ini sudah cukup. Nah, contohnya, seseorang mengatakan hadhi udhiyatun, ini adalah hewan kurban. Sudah, langsung melekat di situ bahwasannya hewan itu sudah hewan kurban. Qasidan ta'ayyunaha, dengan niat menegaskan kalau ini hewan kurban, tambah bagus lagi. Syarat wajibatan alaih, maka hewan kurban itu sudah wajib, harus dia sembelih. Nah, ini tentang kewajiban. Dan namun jika maksudnya menginfakkan atas apa yang akan dia lakukan pada masa yang akan datang, sehingga hewan kurban tidaklah menjadi hewan kurban sebab hal itu. Nah, jadi dia hanya mengabarkan ini hewan kurban saya tahun depan. Nah, berarti tidak jadi hewan kurban yang wajib di tahun ini. Nah, jika seseorang sudah mengikrarkan dengan tegas sebagai hewan kurban, maka melekat pada hewan kurban itu sejumlah hukum. Nah, jadi dia ngomong ini hewan kurban. Nah, di situ melekat sejumlah hukum. Yang pertama apa? Tidak boleh memindahkan kepemilikan. Tidak boleh dioper-oper lagi. Misalnya dengan menjual atau menghibahkan, dia sudah niat tadi ini hewan kurban, nah, maka sudah melekat di situ bahwasannya apa? Tidak boleh dipindahkan kepemilikan, kemudian tidak boleh dihibahkan atau yang lainnya. Kecuali jika diganti yang lebih baik. Nah, boleh dia jual untuk yang lebih tinggi levelnya dari hewan kurban dia tadi. Nah, mungkin dia tadi niatkan hewan kurban kambing, nah kemudian dia ingin niatkan lagi, dia jual tujuannya untuk mendapatkan kambing yang lebih bagus. Nah, ini boleh. Atau dia jual untuk dibelikan yang lebih bagus hewannya, lantas yang lebih bagus itulah yang disembelih. Ini boleh. Kemudian yang kedua, hewan itu tidak diperbolehkan dilakukan padanya tindakan sama sekali. Tidak boleh. Nah, misalnya apa? Tidak boleh dipekerjakan di sawah, contohnya di kebun, tidak boleh. Nah, misalnya kerbau, karena sapi masuk kerbau di dalamnya, itu tidak boleh dipekerjakan, tidak boleh.
Nah, dan tidak boleh ditunggangi tanpa ada kebutuhan. Nah, mungkin zaman dulu onta dia pengen safar, nah, nggak ada kendaraan kecuali hewan kurban inilah. Nah, maka ini termasuk yang dibutuhkan, maka boleh ditunggangi. Kalau tidak ada kebutuhan, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh dikendarai. Dan tidak boleh juga menimbulkan bahaya, dan tidak boleh diperah susunya, tidak boleh diambil susunya, biarkan saja. Nah, kenapa? Karena hal ini bisa mengurangi dari hewan tersebut, berkurang kualitasnya. Dan tidak boleh sedikit pun memotong dari wolnya, dari bulunya. Domba misalnya, tidak boleh dipotong. Nah, dibiarkan saja. Kecuali yang dipotong itu memberikan manfaat kepada hewan tersebut boleh. Manfaatnya untuk hewan, bukan untuk yang ingin berkurban. Nah, dan jika dipotong wolnya, wol itu disedekahkan atau dimanfaatkan, sehingga hal itu bisa membeli rumputnya, kemudian kebutuhan untuk hewan kurban ini, dan yang disedekahkan itu yang lebih afdal. Yang ke-28. Berapa menit lagi? 11, masih lama. Tidak boleh memberikan upah kepada tukang jagal dari hewan kurban. Tak boleh. Nah, berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk mengurus onta-onta kurban beliau. Yang 63 Nabi yang nyembeli, kemudian yang sisanya itu 100 onta, 63 Nabi sembeli, yang sisanya itu Ali. Maka aku sedekahkan pelananya dan kulit-kulit onta itu. Dan aku tidak memberikan kepada tukang jagal sedikit pun upah dari daging kurban. Nah, ini kata Ali. Nah, semuanya saya sedekahkan, dan daging kurban kami tidak berikan upahnya, tidak kami berikan kepada tukang jagal. Apa kata Nabi SAW? Nahnu nu'tihi. Kami berikan upah untuk tukang jagal dari harta kami yang lain. Nah, maksudnya apa? Bukan dari daging, tapi dari harta berupa duit. Nah, makanya kalau panitia boleh dia itu sokongan, orang-orang yang berkurban itu sokongan 50.000 kayak atau berapa. Nah, maka nanti apa? Diberikanlah dari harta yang lain itu untuk tukang jagal. Nah, diberikan, jangan tidak dikasih juga. Nah, kami tidak boleh kata Ustaz Ronald tidak boleh memberikan daging. Nah, jadi duit pun nggak ada, ya tidak boleh. Nah, daging nggak ada, maka usahakan kita memberikan duit. Nah, namun jika tukang jagal itu diberikan daging kurban karena dia fakir atau miskin, atau sebagai hadiah jika dia orang kaya, fala ba'sa, maka ini boleh. Nah, ini hadiah, bukan upah, ini hadiah ini. Nah, karena tadi Bapak bantu, ini bagian Bapak, hadiah. Nah, kemudian tukang jagalnya miskin, ini bagian kamu. Ini bukan upah, tapi bagian kamu termasuk orang fakir, orang miskin. Nah, sehingga kamu berhak mendapatkan daging kurban. Nah. Yang ke-29. Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban. Tidak boleh menjual sedikit pun dari hewan kurban, baik itu dagingnya atau kulitnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Nah, hati-hati, tak boleh jual daging dan kulit. Siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada hewan kurban baginya. Nah, bahaya ini. Kita udah kurban sapi, 1 ekor sapi, daging dan kulitnya itu dijual, atau salah satunya. Dan karena dia jadikan hewan kurban itu untuk Allah. Nah, dia sudah niatkan ini kurban itu untuk Allah. Falam yajuz bai'uhu, sehingga tidak boleh baginya menjualnya, daging atau kulit. Adapun kebolehan
memanfaatkan kulit-kulitnya dan pelananya, maka ini satu hal yang tidak diperselisihkan. Sepakat? Karena kulit dan pelana itu bagian dari hewan kurban, maka boleh bagi pemilik kurban untuk memanfaatkannya, sebagaimana boleh bagi pemilik kurban memanfaatkan dagingnya. Nah, ini dimanfaatkan. Contohnya apa? Jika pemilik kurban ingin menjual kepala, kulitnya, untuk disedekahkan hasil penjualannya kepada fakir miskin, maka ini tidak mengapa, akan dimanfaatkan. Li'annahu lam yakhruj an kaunihi shadaqah. Alasannya karena tidak keluar dari statusnya sebagai sedekah. Kalau sedekah itu boleh. Nah, kalau sedekah itu boleh. Nah, dimanfaatkan, diberikan kepada yayasan dan yang lainnya. Kemudian yang 30, poin yang ke-30, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Berkurban atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Yang pertama, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Nah, di sini ada 3 rincian. Yang pertama, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dalam keadaan nebeng kepada orang yang masih hidup. Nah, jadi numpang. Contohnya apa? Seseorang menyembelih kurban untuk dirinya dan untuk keluarganya. Lalu orang itu meniatkan pahalanya untuk orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Maka ini boleh. Nah, boleh diikutkan pahalanya, bukan mengkhususkan. Nah, jadi Pak Ian, beliau menyembelih hewan kurban, kemudian beliau meniatkan pahalanya untuk siapa? Untuk keluarganya yang masih hidup dan keluarganya yang sudah meninggal. Ini boleh berdasarkan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau pernah berkurban untuk diri beliau dan untuk keluarga beliau, dan beliau masukkan di dalamnya keluarga Nabi yang telah meninggal. Nah, jadi Khadijah dapat di situ, dan yang seterusnya. Kemudian yang kedua, menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dalam rangka menjalankan wasiat, wa hadza jaiz, maka ini baru boleh. Nah, ini boleh. Nah, jadi dia orang yang meninggal ini wasiat, nah nanti kalau ayah meninggal ambillah dari harta warisan. Nah, makanya warisan itu jangan langsung dibagi ketika ayah itu udah meninggal. Jangan langsung dibagi, tapi dicek dulu ada wasiat kah, ada hutang. Kemudian dia berwasiat, nah tolong nanti disembelihkan hewan kurban untuk ayah ketika ayah sudah tidak ada, sembelihkan 3 ekor onta contohnya. Nah, mungkin dia orang kaya, maka ini boleh, atau kambing, dia khususkan itu. Pengkhususannya kenapa boleh? Karena wasiat. Nah, karena wasiat. Nah, kemudian yang ketiga, menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dalam bentuk sosial. Dalam bentuk sosial. Mustaqillina 'anil ahya, tersendiri tanpa menyertakan orang yang masih hidup. Nah, ini terjadi perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini, mengkhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah, dan kita tidak boleh menutup mata dari perselisihan di antara para ulama yang masih dianggap. Kalau Imam Ahmad, beliau menganggap bahwasannya semua jenis amalan itu boleh dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, baik bacaan Al-Quran, mengkhususkan kurban atau sedekah. Nah, ini beliau menganggap ini boleh. Ini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Tapi tentunya pendapat yang lebih mendekati kepada kebenaran, wallahu a'lam, yaitu tidak boleh mengkhususkan berkurban untuk si mayit, tidak boleh. Nah, tapi kalau ada wasiat tadi ini boleh, tapi kalau tidak ada wasiat maka ini tidak boleh. Nah, akan tetapi sang penulis mengatakan kami tidak berpandangan
untuk mengkhususkan bagi orang yang telah wafat untuk hewan kurban dari satu hal yang menjadi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada sunnah Nabi mengkhususkan untuk orang yang sudah meninggal. Karena Nabi SAW yudahi an ahadin min amwatihi bi khususi. Tidak pernah Nabi SAW menyembelih hewan kurban untuk satu pun dari keluarga Nabi yang sudah wafat secara khusus. Jadi tidak ada secara khusus untuk keluarga. Walam yarid, dan tidak terdapat dari para sahabat Nabi SAW di masa beliau anna ahadan minhum, bahwa salah satu dari para sahabat menyembelih hewan kurban untuk salah satu keluarganya yang telah wafat. Allahu a'lam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, masih ada waktu, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, tanya Pak. Motong rambut tidak boleh ketika sudah kelihatan hilal Zulhijjah. Nah, jadi maghrib nih, kita sudah tahu besok itu sudah sudah 1 Zulhijjah, berarti maghrib ini sudah terhitung 1 Zulhijjah. Nah, maka tidak boleh lagi potong rambut. Dan ini khusus untuk yang ingin berkurban. Istri jangan dilarang, silakan istri boleh. Nah, sedangkan yang ingin berkurban, betul-betul dia yang berkurban, maka dia yang dilarang. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Nah, silakan Pak. Sepertiga bagian itu. Boleh nggak kita ngambil motong pahanya satu aja? Boleh, tidak ada pengkhususan dari Nabi SAW, dan itu pendapat para sahabat saja yang sepertiga tadi. Nah, kita pengen ambil setengahnya suruhlah orang yang bagi, boleh. Nah, tidak ada pengkhususan sepertiga. Nah, kalau kita ingin potong pahanya langsung sedekahkan boleh. Nah, tapi tetap perhatikan keluarga kita dulu baru orang lain. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dalam keadaan sehat wal afiat, dan dalam keadaan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berjumpa dengan bulan Zulhijjah, 10 awal bulan Zulhijjah dalam keadaan bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.